Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu dosen penguji PPKPAI PS2 dalam jabatan tahun 2025. Selamat pagi, saya Juandi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111083. Video ini merupakan dokumentasi praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 12 semester 1. Nama sekolah atau sasarannya adalah SMK Manunggal Cibinong Kabupaten Bogor dengan topik Hukum Islam tentang Keluarga atau Pernikahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik kabarnya ya. Bagaimana, sudah pada sarapan semua? Sudah. Berdiri. Kita cek kerapihannya ya. Silakan untuk dirapikan bajunya. Untuk laki-laki silakan masukkan bajunya. Perempuan juga sama dirapikan. Takutnya nanti ada yang nyeksol apa ya. Silakan dirapikan kembali terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk itu kepada ketua kelas silakan berdoa terlebih dahulu. Pimpin. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak kan absen. Azga hadir ya. Nadia Nedi hadir. Ya. Abdurrahman Hadir. hadir. Naila tahu apa yang dimaksud dengan pernikahan atau munakahat? Munakahat adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita yang mengubah status serta menumbuhkan kewajiban dan hak antar keduanya guna mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan marhamatullah. Karena kalau ini udah lancar banget, berarti dia ini udah ada niatan untuk menikah. Iya, berarti kan udah dihafal, itu hafal banget kayak gini ya. Udah paham tentang pernikahan. Luar biasa. Bahas tentang bagaimana tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pertama, siswa itu harus menganalisis, mengevaluasi ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada tujuan pernikahan, ada hukum pernikahan, ada rukun pernikahan, ada syarat pernikahan, serta ada hikmah pernikahan. Dan yang keduanya menyajikan simulasi atau skema pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Nanti kalian akan dibagi kelompok untuk mencari dan menganalisis apa sih tujuan pernikahan, hukum, rukun, syarat, dan hikmahnya. Setelah itu nanti akan kalian presentasikan. Baru nanti kita akan bahas bersama ya. Selanjutnya ada membentuk sikap tanggung jawab, kemandirian, dan kesiapan mental dalam membangun keluarga. Ini tentunya nanti harus ada kegiatan kita praktek langsung. Maka dari itu ya silakan bagi kelompok ini semuanya dibuat 4 kelompok ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya ya. Oke. Ini saya kasih lembarannya, silakan kalian isi di sini nanti hasil pikirannya. Oke. Ini udah kelompok dibagi kelompok? Oke, ini kelompok. Nah, silakan yang ini. Oke, silakan dicatat. Nanti tugas-tugasnya kelompok 1 mencari apa sih tujuan pernikahan. Oke, silakan dicatat. Yang kelompok 2 silakan kalian nanti cari tentang hukum pernikahan. Kelompok 3 silakan kalian cari tentang rukun atau syarat pernikahan. Dan kelompok 4 silakan kalian cari
ayat yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut ya. Gimana? Ada salah? Aman ya. Kelompok yang ini udah? Sudah. Cepat sekali. Oh iya, mantap, luar biasa. Yang ini bagaimana? Sedikit lagi, oke. Tunggu ya. Ini bagaimana? Sebentar lagi, baik. Nanti yang diminta kelompok untuk maju ke depan, silakan nanti maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh kalian atau hasil diskusi kalian, ya. Kepada kelompok 1 kita tunjuk aja nih kelompok 1. Silakan maju ke depan di sini. Ya. Bertiga, berempat. Satu kelompok dong, biar ada tanggung jawabnya ya. Baik. Silakan. Ya. Coba hasilnya silakan dipresentasikan. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Astra Ryan Zinan. Saya Zahra Khairunisa. Saya Nabila Febrianti. Saya Nabila Febrianti. Kami akan mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan tujuan nikah. Itu ada 7. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Yang kedua, menyempurnakan separuh agama. Ya. Yang ketiga, melaksanakan sunnah Rasulullah. Silakan. Yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan diri dan mencegah zina. Yang keenam ada memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Yang terakhir ada membina keluarga yang bahagia. 11. Oke. Karena ini keturunan nanti cita-citanya mau 11. Kita aminkan. Terima kasih kelompok 1 untuk duduk kembali. Luar biasa, tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. 11 luar biasa ya. Kelompok 2, apa sih tadi materinya? Oke, tentang hukum nikah. Silakan disampaikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendirian kami di sini, kami ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, Ya. yaitu terkait dengan hukum nikah. Oke, silakan. Hukum nikah tergantung pada situasi dan kondisi. Karena itu nikah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Contoh yang pertama yaitu kemauan ada, umur sudah balik, pekerjaan ada, penahanan nafsu mampu, tujuan nikah baik, maka hukumnya sunnah. Oke. Yang kedua, kemampuan ada, umur sudah balik, pekerjaan ada, penahan nafsu sudah tak mampu, tujuan baik, maka hukumnya nikahnya wajib. Nikahnya wajib. Yang ketiga, kemampuan belum ada, umur sudah balik, pekerjaan belum ada, penahanan nafsu biasa saja, tujuan nikah belum ada, maka hukumnya. Kalau ngomongin nikah suka pada ketawa ini, saya pada pengen nikah, bagaimana? Pengen buru-buru kali ya? Iya, oke silakan. Yang keempat, ada kemampuan ada, umur sudah balik, pekerjaan ada, penahanan nafsu masih mampu, tujuan negatif, maka hukumnya haram. Hukumnya nikah. Tepuk tangan dong buat mereka. Silakan duduk kembali.
proses pernikahan atau proses akad nikah. Karena proses pernikahan itu yang pertama harus ada perkenalan keluarga, ada hitbah, terus ada lamaran yang disebut dengan namanya serah terima. Setelah serah terima nanti ada yang disebut dengan namanya akad nikah. Akad nikah itu berarti harus ada maharnya. Mahar ini apa itu? Mahar untuk syarat ya, bahwa kita meminang atau laki-laki meminang seorang perempuan dan itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Michael, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Yolanda dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin. Nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Michael, saya nikahkan dan saksikan bersama dari awal sampai dengan akhir ya, bahwasannya kegiatan pembelajaran ini tentunya itu sangat bermakna buat kita nanti di kehidupan yang selanjutnya, tentunya nanti di masyarakat ya. Tadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang masalah tujuan nikah, terus juga hikmah dan lain sebagainya. Terus juga sampai dengan yang terakhir tadi adalah tentang bagaimana kita yaitu untuk melangsungkan akad nikah atau abdun nikah. Nah, abdun nikah ini itu biasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita berarti harus bagaimana komunikasi dengan pihak orang tua. Ya. Terus yang kedua, kita harus komunikasi bagaimana menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, setengah, tengah. Ada yang mana? Ya? Tidak ada. Oke, gantian. Yang tadi ditangkap sekarang dia nangkap. Oke, sekarang kita gantian. Gantian. Oke, perhatikan. Menjauh, mendekat. Silakan, kalian ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan ditanyakan. Oh iya, boleh. Saya ingin bertanya, jika pernikahan ini dilakukan oleh seseorang yang ia adalah sebagai muslim, apa yang dampak dari pernikahannya? Sedangkan pernikahan itu harus memenuhi syaratnya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kami. Itu tentang apa? Coba ulang sekali lagi. Jika pernikahan ini dilakukan oleh seseorang yang ia adalah sebagai muslim, apa yang dampak dari pernikahannya? Sedangkan pernikahan itu harus memenuhi syaratnya yang tadi sudah dijelaskan oleh kami. Iya. Atau yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita tadi pelajari. Ya. Apa? Silakan. Coba bagaimana? Silakan berarti. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari tentang pernikahan hari ini yaitu yang pertama, Islam itu merupakan agama yang universal yang membahas segala aspek kehidupan termasuk tentang bagaimana berkeluarga yang baik agar sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga kita harus benar-benar memperhatikan ketentuan nikah, baik tujuannya, hukumnya, syarat atau rukunnya. Pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti apa hingga hikmah pernikahannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mempersiapkan pernikahan itu harus teliti, dewasa, mampu, dan kuat mentalnya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Universal itu adalah agama yang menyeluruh. Artinya yang membahas semua aspek seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, tentunya yang berkaitan dengan diri kita sebagai makhluk, sebagai kelas. Doa untuk pulang, silakan. Baik teman-teman, berhubung pelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita balik
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan kemudian dan berhati-hati, jangan lupa ya tasnya, barang-barang berharga yang sampai tertinggal di kelas. Oke, selamat ya, di perjalanan sampai dengan tujuan. Ingat, jangan kemana-mana, langsung ke rumahnya masing-masing. Silakan ya untuk pulang. Assalamualaikum.